Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sekarang kita masuk sesi mengatur header teman-teman. Karena sebelumnya kita udah install plugins header dan footer, jadi sekarang kita tinggal mengatur untuk tampilannya aja gitu kan. Sekarang kita pastiin dulu aja kalau Elementor header dan footer kita itu udah terinstall dan sudah aktif ya. Oke, di sini udah aktif, langsung aja kita masuk ke Appearance. Lalu kita masuk di Elementor Header and Footer Builder. Nah, di sini masih kosong bawaannya. Kita bisa tambahkan header atau footer sesuai keinginan kita ya. Kita add new aja langsung. Kita skip. Nah, kita di sini bikin headernya dulu ya. Kita bikin header, lalu kita publish dulu aja. Nah, di sini teman-teman bisa ubah dari default template jadi full width ya teman-teman. Nanti perbedaannya apa kita bahas di video lain ya teman-teman. Untuk sekarang kita ikuti dulu aja. Kita update, jangan lupa. Nah, di sini kita bisa pilih tipe of template-nya itu kita pilih header. Display on-nya ini jangan lupa ya, karena ini kalau nggak kita pilih cuma nggak akan muncul gitu kan. Display on kita pilih enter website, use role-nya kita all aja ya. Lalu kita update juga jangan lupa. Setelah itu kita masuk ke mengubah tampilannya. Untuk mengubah tampilannya kita bisa langsung klik di sini, edit with Elementor. Oke, kita diarahkan ke halaman untuk mengedit sebuah header yang tadi kita buat gitu kan. Nah, di sini sebenarnya kita bisa pakai plugin-plugin lain gitu kan untuk template-templatenya yang cukup bagus gitu kan. Cuman ini karena kita masih dasarnya aja dulu, kita buat sendiri dulu. Nanti setelah kita paham apa itu header, bagaimana tampilannya, baru kita pakai template-template yang ada dari plugin yang lain. Oke, kita plus aja sini, kita klik add new section. Kita pilih ini ya. Kita pilih yang satu. Wah, di sini kita pilih plus nih, kita klik. Kita pilih di sini ada menu. Jadi menu ini bisa menampilkan halaman-halaman yang kita buat sebelumnya. Tuh, seperti ini. Jadi menu yang kita buat sebelumnya itu bisa langsung muncul di sini. Oke, kita di sini perlu menu Join Web Store, default. Nah, ini kita bisa atur nih sesuai keinginan kita. Misalkan menunya mau ada di sebelah kiri. Nah, di bawahnya kiri, kita tengah, dia akan pindah ke tengah gitu kan. Kanan gitu kan. Ya, sesuai kebutuhan aja ya. Tapi kita sini pilih di di kiri, di kanan aja kali ya. Lalu submenu iconnya nanti kita bahas lagi di lain waktu, karena ini ini adalah submenu. Jadi ketika service ini ada beberapa service layanan, maka ketika kita arahkan kursor kita ke service, maka submenu itu akan muncul gitu kan. Tapi untuk video kali ini kita belum bahas dulu. Sekarang kita bahas untuk headernya dulu aja gitu kan. Oke, sekarang langsung kita update. Di sini teman-teman bisa ubah ya sesuai kebutuhan. Misalkan untuk menu tadi kita udah bahas, nggak ada masalah. Layout juga teman-teman bisa atur sendiri gitu kan, karena cukup mudah ya. Lalu untuk stylenya ini kita cukup panjang mungkin pembahasannya ya. Nah, untuk horizontal paddingnya itu jadi jarak antar menu itu kira-kira seberapa jauh tuh kita bisa atur gitu kan. Kita sesuai kebutuhan aja ya. Vertical padding, oke. Space between antar menu, oke. Kita row spacing. Nah, ini bawahnya. Lalu link hover effect kita pilih
Nah, ini jadi ketika kursor diarahkan ke salah satu menu, mereka itu akan memberikan efek gitu ya. Misalnya kita pilih underline nih gitu kan. Ketika ketika arahkan ke home, ke salah satu menu, ada garis bawah di sini berwarna hijau. Oke, gitu ya teman-teman. Ini sesuai kebutuhan aja sih. Kalau saya biasanya pakai yang overline. Jadi adanya di atas gitu kan. Kita juga bisa pilih fade itu ya seperti yang tadi langsung muncul. Kalau yang slide itu jadi kayak bergaris gitu dari kiri ke kanan gitu kan. Cuman agak cepat juga itu kan. Nah, ini tipografi itu kita bisa atur juga. Kita mau tipografinya seperti apa gitu kan. Ubah, langsung berubah di sini. Size-nya, ukurannya gitu kan, besar, kecil, gitu, sesuai kebutuhan. Oke, segini cukup saya rasa. Oke, kita pilih yang default, stylenya balik, cuman agak miring aja. Oke, untuk stylenya cukup ya, karena untuk main menunya umumnya emang seperti itu aja. Oh ya, untuk warnanya kita bisa pilih juga. Sini warnanya, text colornya kita pilih hitam pekat gitu ya. Untuk hovernya itu, jadi ketika arahkan kursor berubah jadi hijau. Nah, ini kita bisa ubah juga nih. Tadinya hitam kita ubah jadi misalkan merah gitu ya. Kita pilih merah. Nah, jadi merah gitu ya. Oke, aktif ini ketika kita klik, yang aktif yang mana gitu kan. Misalnya kita ada di halaman home, berarti yang home ini jadi warna apa gitu, kita bisa ubah juga, misalkan jadi warna biru gitu. Kita di sini kita arahkan, kita klik. Cuman sayangnya di sini nggak bisa terlihat ya. Nanti ketika website aslinya udah jadi, baru kita bisa terlihat. Oke, sekarang kita pilih lagi drop down. Drop down ini kita bahas nanti ya, karena seperti yang tadi saya bilang, ketika service ini ada banyak layanannya, mereka itu akan turun gitu ya ketika diarahkan kursornya ke sini atau kita klik, maka banyak menu di sini. Jadi kita skip dulu aja. Ini juga sepertinya kita skip dulu aja. Nah, untuk advance ini juga cukup perlu ya teman-teman. Advance ini mengatur margin dan padding ya. Jadi untuk margin ini kita bisa atur nih, misalkan di sebelah kanannya itu mau kita agak jauh gitu kan. Misalkan sebelah kanannya agak jauh. Ini kita pilih yang right, kita pilih 50. Nah, dia akan geser gitu ya ke kiri, karena sebelah kanan kita tambahkan jadi 50. Kita hapus lagi bawaannya segitu. Kita atur jadi 20, 50 mungkin lebih bagus ya. Oke, 50 sudah beres. Nah, ini di sini banyak menu ya. Ada motion effect. Jadi kalau motion effect itu kita pilih fade in. Nah, jadi ketika kita pertama kali kunjungi website, mereka itu akan animasinya itu akan seperti itu. Fade in. Di sini ada banyak pilihannya sih. Fade in down tuh turun seperti itu. Dan untuk kecepatannya juga ada slow, normal, dan fast kan. Kita pilih slow, lalu kita transformnya. Transform ini sepertinya nggak perlu untuk menu ya. Oke, saya rasa itu aja sih yang paling penting yang kita atur gitu kan. Tapi kembali lagi ke teman-teman, karena ini sesuai kebutuhan dan sesuai selera ya teman-teman. Ini hanya teknisnya saja. Baik, kalau dirasa sudah cukup, kita bisa lihat preview change-nya. Kita klik di gambar mata ini di bawah. Nah, di sini udah muncul nih. Dia ada animasinya turun gitu kan. Oh, yang tadi saya bilang ketika kursor mengarah ke salah satu menu, maka warnanya akan merah dan di atasnya ada garis gitu kan. Lalu ketika klik, yang aktif itu warna biru gitu kan, yang tadi saya sampaikan sebelumnya. Oke, di sini kita untuk membuat menu sudah cukup ya. Close. Nah, berarti sudah beres. Kita bisa balik lagi ke halaman dashboard WordPress kita. Oke, nah header ini udah jadi ya teman-teman.
Oke, mungkin itu dulu aja untuk materi sesi kali ini, mengenai header ya teman-teman, menu dan header ya teman-teman. Gimana kita mengatur dan membuat stylenya seperti itu ya teman-teman. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.